1. Perundingan Linggarjati 10 November tahun 1946. Perundingan Linggarjati dilakukan di Linggarjati, sebelah selatan Cirebon, dan dipimpin oleh Lord Gillian. Hasil perundingan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 adalah sebagai berikut. A. Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. B. Pemerintah Belanda dan Indonesia sepakat untuk bersama-sama membentuk negara federal bernama Negara Indonesia Serikat. C. Pemerintah Negara Indonesia Serikat akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda dan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Setelah perjanjian Linggarjati ditandatangani, hubungan antara RI dan Belanda tidak menjadi lebih baik, karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian tersebut. Belanda kemudian menggelar aksi polisionil yang dikenal sebagai agresi militer Belanda I yang secara otomatis membatalkan perjanjian Linggarjati. 2. Agresi militer Belanda I dan perjanjian Renville. Untuk menyelesaikan masalah Indonesia-Belanda, pihak PBB membentuk Komisi 3 Negara. Tugas KTN adalah membantu menyelesaikan konflik antara RI dan Belanda dengan mengusahakan penyelesaian secara damai. KTN kemudian mengusulkan diadanya perundingan di atas kapal USS Renville antara Indonesia dan Belanda. Perundingan tersebut akhirnya disepakati dan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 dengan hasil sebagai berikut. A. Penghentian tembak-menembak. B. Daerah-daerah di belakang garis Van Mock harus dikosongkan dari pasukan Indonesia. C. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya. D. Dalam Uni Indonesia Belanda, negara Indonesia Serikat sederajat dengan kerajaan Belanda. Akibat perjanjian Renville, wilayah Republik Indonesia semakin sempit. Bagi kalangan partai politik, hasil perundingan tersebut dianggap menunjukkan kekalahan perjuangan diplomasi. Bagi TNI, perjanjian ini menyebabkan pasukan Indonesia harus meninggalkan sejumlah wilayah. Perjanjian Renville berakhir setelah Belanda melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. 3. Peristiwa Madiun 1948. Peristiwa Madiun 1948 dilatar belakangi oleh 1. Hasil perjanjian Renville memicu kekecewaan politik di parlemen. 2. Kelompok sosialis membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR dan dipimpin oleh Musso yang baru kembali dari Moskow. 3. Pemberontakan pada 19 September 1948. FDR atau PKI mendeklarasikan pemerintahan Front Nasional di Madiun. Penumpasan dan dampak peristiwa Madiun 1948. Yang pertama, Presiden Soekarno menyerukan rakyat untuk memilih antara Soekarno-Hatta atau Musso. Kedua, pemerintah langsung meluncurkan operasi militer untuk menumpas pemberontakan. Dan yang ketiga, dukungan Amerika Serikat. Keberhasilan penumpas PKI membuat Amerika Serikat berbalik membantu Indonesia dan menekan Belanda, karena Republik Indonesia terbukti tidak memihak komunis dalam Perang Dingin. Agresi militer Belanda II. Dilatar belakangi oleh pembatalan perjanjian. Belanda secara sepihak menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Serangan awalnya yaitu serangan Maguwo pada 19 Desember 1948. Belanda mengebom lapangan terbang Maguwo Yogyakarta dan menerjunkan pasukan Baret Hijau. Dampak dan reaksi pemerintah. 1. Penangkapan pemimpin. Belanda menguasai Yogyakarta serta menangkap Presiden Soekarno dan Wapres Muhammad Hatta untuk diasingkan. 2. Mandat PTRI. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno mengirim radiogram mandat kepada Syarifuddin untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PTRI di Bukit Tinggi. Perlawanan militer atau TNI. Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan TNI untuk meninggalkan kota dan menyusun kekuatan gerilya di luar kota untuk melawan Belanda. 5. PDRI. Latar belakang pembentukan. 1. Agresi militer Belanda II. Belanda berhasil menguasai ibu kota Yogyakarta. 2. Mandat darurat. Presiden memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawiranegara di Sumatera untuk membentuk PDRI.
3. Rencana cadangan. Jika pembentukan di Sumatera gagal, tokoh RI di India atau MRA Maramis, DR Sudarsono, dan LN Palar ditugaskan membuat pemerintahan pelarian di India. Peran penting PDRI. 1. Pemerintah pusat berfungsi sebagai mandatis resmi kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. 2. Pusat komunikasi, menjaga arus informasi antar daerah agar tidak terputus melalui siaran seperti Radio Rimba Raya di Aceh. 3. Hubungan internasional, bekerja sama dengan perwakilan RI di India untuk menyebarkan informasi perjuangan Indonesia ke seluruh dunia. 6. Serangan umum 1 Maret 1949. Latar belakang. 1. Propaganda. Belanda menyatakan ke dunia internasional bahwa RI dan TNI sudah hancur. 2. Tujuan. TNI ingin membuktikan bahwa pemerintah Indonesia dan militernya masih eksis. Tokoh dan perencanaan. 1. Letkol Soeharto, pemimpin rencana serangan ke Yogyakarta. 2. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, memberikan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Kronologi dan hasil. 1. Penyusupan. Pasukan TNI menyusup ke Yogyakarta sebelum serangan. 2. Waktu. Serangan serentak dimulai pukul 6 pagi saat sirene jam malam berakhir. 3. Hasil. TNI berhasil menguasai kota Yogyakarta dalam waktu singkat. 7. Perundingan Roem Royem. Perundingan Roem Royem berlangsung pada 14 April sampai 7 1949 antara Indonesia dan Belanda. Tujuan menghentikan agresi militer Belanda. Hasil utama, Belanda menarik tentara dari Yogyakarta, pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, TNI kembali memasuki Yogyakarta. PDRI menyerahkan mandat kepada pemerintah pusat, akan dilaksanakan KMB di Den Haag. 8. Konferensi Inter-Indonesia. Tujuan menyatukan RI dan BVO untuk menghadapi Belanda dan KMB. Dilaksanakan 2 tahap. Yogyakarta 19 sampai 22 Juli 1949 membahas pembentukan RIS Uni Indonesia Belanda dan AMPRIS. Jakarta 30 Juli sampai 2 Agustus 1949 menetapkan merah putih sebagai bendera RIS Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan dan bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional. Hasilnya RI dan BVO bersepakat bersama-sama menghadapi Belanda dan KMB. 9. Konferensi Meja Bundar KMB dibuka di Rijkszaal Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949. KMB diikuti oleh delegasi Indonesia Muhammad Hatta, BFO Sultan Hamid II, Belanda Van Maarseveen, dan Unsy, Hermans Marley Conran, dan Zertley. Hasil yang dicapai dalam KMB yaitu sebagai berikut. 1. Belanda mengaku Republik Indonesia Serikat RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Kepresidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda serta memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. RIS harus membayar semua utang Belanda yang ada sejak tahun 1942. 10. Balik ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak dinyatakan berdirinya RIS di daerah-daerah, timbul reaksi keras yang tidak setuju dengan bentuk negara serikat. Mereka menuntut bentuk negara kesatuan seperti yang telah dirumuskan dalam bab 1, pasal 1 UUD 1945. Berikut faktor-faktornya. 1. Anggota kabinet RIS pada umumnya orang-orang Republik pendukung NKRI. 2. Ada anggapan di kalangan rakyat Indonesia bahwa pembentukan sistem federal RIS merupakan upaya Belanda untuk kembali memecah bangsa Indonesia. 3. Pembentukan RIS tidak didukung oleh ideologi yang kuat
dan tanpa tujuan kenegaraan yang jelas. 4. Pembentukan RIS tidak mendapatkan dukungan dari rakyat banyak. 5. RIS menghadapi rongrongan dari sisa-sisa kekuatan Belanda seperti KNIL dan KL serta golongan yang takut kehilangan hak-haknya. Terima kasih sudah menonton.